Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya Kepala Komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa Dan konfirmasi. Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh? ya. Oh tahu. Ya itu Pak Ketua. Tadi saya minta saudara Kepala Komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hertzun Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD ini sebagai Ketua Komite Nasional Pemberantasan dan Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang tampaknya betul-betul siap tempur, bahkan siap perang argumentasi habis-habisan berhadapan dengan beberapa orang anggota Komisi 3. Ini buntut dari soal pernyataan Pak Mahfud MD adanya dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Melalui cuitan di akun Twitternya Ahad pagi 26 Maret 2023, hari ini ya, Pak Mahfud MD mengingatkan agar jangan sampai rapat kerja dengan Komisi 3 batal lagi. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya. Menko Polhukam, garis miring Ketua KNK ini Komite Nasional Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen. Itu tweet Pak Mahfud MD sambil menautkan link berita dari detik.com. Judul beritanya, anggota Komisi 3 DPR tunggu keberanian Mahfud MD bongkar 349 triliun rupiah. Cuitan itu diunggah Pak Mahfud MD hari ini, yakni hari Ahad 26 Maret 2023 pada pukul 6.41 menit pagi hari ya. Dan ketika saya tadi melongoknya pada pukul 15.30 atau tadi sore ya, atau 9 jam setelah diunggah itu telah dibaca oleh 832.000 orang lebih viewer nih, tempatnya 832.200 orang ya. Kemudian yang retweet itu sudah sebanyak 3.240 retweet dan 642 quote dan disukai oleh 12.400 orang. Komentar-komentar merespon unggahan Mahfud MD juga mayoritas mendukung. Ini ada Khairul Anwar Noto ini dan dia mereply Pak Mahfud MD. Lanjutkan Pak Mahfud MD, sudah banyak kegaduhan yang Anda lakukan untuk menerobos kebutuhan atas pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak. Saya ingat kasus Sambo, bagaimana kebuntuan diterobos oleh Mahfud MD sampai kasusnya menjadi terang benderang. Saya yakin yang 300T akan terbuka. Ini dari Maulana Hatami, dia cuma menyatakan begini, ready. Ini ada Mbak Ana Ghazana, dia menyatakan begini, ayo Prof, rakyat di belakangmu, ingat kasus Sambo. Kalau nggak Bapak ramaikan dan kawal, tentunya kasus Sambo akan masuk peti es. Demikian juga kasus ini. Kemudian ada Noviandi Herlambang, ini dia mencuit begini, kalau jadi diundang sekalian buka rekening gendut punya mereka juga. Jangan-jangan nggak wajar, makanya teriak-teriak nggak boleh diumumin. Kemudian ada cuitan dari @the_is_back. Semoga perjuangan Anda dilindungi serta dilancarkan Allah, Prof. Semoga semua data demi rakyat dan semoga Pak Lanyala MM1 juga buka data yang lari ke parpol. Tapi ada juga ini yang meragukan pernyataan dan tantangan Pak Mahfud MD, ini namanya Cak Kum ya. Dia menyatakan begini, biasanya ini saling
cywar di media sosial. Giliran ketemu puja-puji seperti ketika DPR undang Menko Polhukam waktu kasus Sambo. Di situ ditautkan beberapa berita, satunya dari Pojok 1, Arteria Dahlan puji integritas Mahfud MD di kasus Sambo. Setiap omongannya valid dan akurat. Kemudian ada Beni Harman disebutkan tanpa dorongan Menko Polhukam belum tentu kasus kematian Brigadir J terungkap. Unggahan Pak Mahfud MD kali ini sangat lugas, keras, dan terbuka dari pernyataan Pak Mahfud MD sehari sebelumnya. Bagi yang paham kultur Madura, cuitan Pak Mahfud MD ini bisa kira-kira disamakan dengan tantangan untuk melakukan carok. Adu tarung secara terbuka 1 lawan 1 dengan menggunakan celurit karena harga diri yang terluka. Hanya saja kali ini Pak Mahfud MD mengajak adu data, adu argumen, 1 lawan 3 orang sekaligus dan dalam kesetaraan gitu ya. Sehari sebelumnya, Sabtu 25 Maret 2025 kepada wartawan di Jakarta, Pak Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan raker dari Komisi 3 pada Rabu 29 Maret 2023. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang. Juga biar imbang, tegas Mahfud. Mahfud MD berharap raker dapat kerja bisa menjadi uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah bawahan DPR. Bukan, tegas Pak Mahfud. Menanggapi tantangan Mahfud MD itu, Beni K. Harman, ini dari fraksi Demokrat, salah satu anggota yang berbicara paling keras dan menyebut Mahfud MD bersama Kepala PPATK punya motif politik dalam membongkar kasus itu, menyatakan dia siap hadir. Pastilah saya hadir, kata Beni kepada wartawan pada hari yang sama ya, ketika Pak Mahfud menyampaikan tantangannya. Ini berarti kemarin hari Sabtu. Saya menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan penuh rencana Profesor Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menko atau Ketua Komite untuk bicara kepada rakyat melalui Komisi 3 tentang dana ilegal yang terpendam di Kementerian Keuangan. Itu harus dengan berani dia bongkar, ujar Beni kepada wartawan. Ucapan Beni inilah yang tampaknya kemudian mendorong Pak Mahfud MD membuat cuitan dan menyampaikan tantangan secara terbuka kepada Beni Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Kalau kita simak dari ucapan dan pernyataannya saat berlangsung rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana Selasa 21 Maret kemarin, ketiga orang itu memang yang berbicara sangat keras. Ivan ini selain Kepala PPATK kan dia juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Anda pasti sebagian dari Anda sudah menonton apa yang disampaikan oleh Beni Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Tapi supaya Anda tetap mendapat konteksnya, saya akan kembali tayangkan apa sih pernyataan ketiga orang itu. Saya akan menayangkan sesuai urutan nama yang disebut oleh Pak Mahfud MD. Yang pertama ini adalah Beni Harman. Pak Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi. Ya. Ya. Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik, boleh Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional. Itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya, iya dengan tidak tanpa menyebut nama dan pasal berapa ya itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Ini Undang-Undang KIP 3456. Ya. Pasal 92 itu Ya. Yang saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau Kepala Komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini
PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensekap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak. Karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya. Dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjut, macam. tidak. Pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Loh, Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Maka Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Hah? Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Ntar dulu. Ketua, kemarin PPATK bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu, teman-teman. Tiba-tiba ini rapatnya ditutup, gimana ceritanya Ketua? Nah, Sejak awal supaya jelas, terbuka saya tetap mau- Ketua, Dengar dulu. Ketua, Sekali Dengar. terbuka tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini dari- Ini Oke bertanya. Pak, lanjut langsung Pak Beni. Betul tahu. Betul. Saya- Betul Pak Ketua. Mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, ya Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden, maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Bukan. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus
dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu. Yang ribut ini loh. Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Oke. Jawaban saudara, apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya, Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau Lalu, sebagai sekretaris Komite Nasional. lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya, Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya, Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nggak, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur tentang masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. coba. Direktur Hukum. Boleh tanya 7 pasal dulu. Ya. Pasal 90 enggak ada. Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf politisi ini bukan anak bawang ini, Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini Peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar atau tidak? Ya, maka betul tidak itu motivasi politik. Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Oh, bisa dan konfirmasi. Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya, Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau menyimak cara Benny menyampaikan itu sesungguhnya ini memang lebih tepat dia sebagai melakukan interogasi ya terhadap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Bagaimana dengan Arteria Dahlan? Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja,
cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan Pak Irfan. Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Irfan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Irfan kan? Bukan dari Pak Irfan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Arteria Dahlan seperti biasa menyampaikannya dengan artikulasi yang cukup tegas dan keras. Namun jelas tadi Arteria ini menyasar ke Mahfud MD dan dia tidak menyalahkan kepala PPATK. Nah sekarang giliran Arsul Sani, ini politisi dari P3. Nah, tentu kita semua berharap bahwa dari satu peristiwa kita bisa mengambil pelajarannya. Ya. Nah, dari peristiwa gonjang-ganjing yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ketua Rapat terkait dengan transaksi keuangan yang terakhir angkanya disebut 349 triliun. Saya berharap Pak Ketua Rapat, forum ini juga bisa kemudian mengklarifikasi dan meluruskan dan juga memberikan keadilan. Termasuk kepada teman-teman kita di Kementerian Keuangan yang barangkali ya memang ada oknum yang nakal, tapi tidak semuanya nakal, tapi terdolimi, ya terdolimi karena terungkapnya kasus ini. Jadi ini juga harus kita klarifikasi. Yang kedua saya kira kita juga harus kemudian memperbaiki, ya. Sejumlah hal, terutama di sisi pemerintah harus kita sampaikan, supaya pemerintah itu koordinasi dan komunikasi publiknya itu diperbaiki. Ini hal yang saya kira kita dari DPR ini sudah bolak-balik menyampaikannya, terutama pada saat pandemi COVID. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit Pak Ketua. Kalau tadi disampaikan bahwa 341 triliun ya, ini terindikasi, terduga ada TPPU-nya, meskipun yang soal TPPU-nya ini juga disangkal oleh Irjen Kementerian Keuangan, ya. Tetapi ini tidak terkait dengan korupsi, bukan berarti tidak terkait dengan tindak pidana. Tadi sudah disebutkan terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Nah, mengapa ini tidak kemudian diklarifikasi? Yang kepabeanan itu berapa? Ya, antara periode yang disebut berapa? 2009 sampai 2022. Yang perpajakan itu berapa? Dan yang lain-lain itu berapa? Kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira Pak Ketua sebetulnya di dalam kertas kerja ini sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin 7 yang Pak Ketua sampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan komite itu dibentuk berdasarkan Perpres
Saya tahu Perpres 6 2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 tahun 2016. Ya, sebagai pelaksanaan dari pasal berapa itu? 92 ya. Ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin, Pak Ketua. Satu adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dua, pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. C. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D. Terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk confess, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Enggak ada, Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Enggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena enggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka, itu bisa merupakan pengecualian. Ya. Apalagi kalau, makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup? Ya. Kalau terbuka itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Ya, menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan. Ya, menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan. Ya, saya harus ingatkan ini nih, walaupun koalisi pemerintahan. Saya perpanjang dulu ya. Iya. 17.30 ya. 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 Jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas dalam Perpres 6 tahun 2012 ya. Nah, jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini kalau dari dasar hukum ini ya, bahwa ini hal yang simpel. Artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja. Kalau karena ini sudah telanjur ya. Dari itu tuh berapa sih ya? Agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah. Dibandingkan dengan Beni Harman dan Arteria, sesungguhnya nada bicara Arsul Sani itu lebih datar. Namun substansinya juga cukup keras karena dia menyebut Pak Mahfud MD tidak punya hak mengumumkan data-data rahasia itu. Nah sekarang kita tinggal menunggu hari Rabu ya. Ini tinggal 3 hari lagi. Ini Ahad, jadi Rabu, Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Pasti seperti juga Pak Mahfud MD, kita sangat berharap jangan sampai rapat kerja itu ditunda lagi
karena mungkin alasannya surat undangan belum ditandatangani pimpinan DPR atau ada alasan-alasan lain yang membuat rapat kerja itu tidak jadi, ditunda dan kemudian tidak jadi. Kalau toh tetap berlangsung, tetap terlaksana rapat kerja itu, maka kita tentu juga berharap seperti Pak Mahfud, setidaknya nama yang disebut Pak Mahfud MD, yakni Beni Harman, Arteria Dahlan, ini dari PDIP, dan Arsul Sani dari P3, tidak cari alasan untuk tidak hadir. Meminjam sembunyi sebuah iklan, kalau nggak ada lu, nggak rame. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.